Ya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan ini Pak Marga, itu tadi pertanyaan dari Pak Darmo begitu ya. Ini kenapa gagal musyawarah untuk mufakat begitu? Tidak, Pak Darmo juga mesti tahu bahwa mereka yang bikin Pancasila itu gitu ya, Bung Karno dan segala Bung Karno gitu ya. Kita ambil Bung Karno sebagai penggagas, pencetus, penemu ya. Nah, ketika Bung Karno memimpin rapat pembentukan Undang-Undang Dasar khusus mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, voting. Jumlah wakil presiden dari 2 menjadi 1, voting. Jadi kalau kita sekarang ini mengatakan bahwa voting itu salah, kenapa Bung Karno yang bikin Pancasila yang tadi beliau rujuk dan mengajak kita bicara soal musyawarah mufakat itu? Anda tidak bilang Bung Karno salah. Tapi Pak Margeto di sini masyarakat melihat voting. Nah, memang bahwa voting ini pernah dikritik juga oleh Bung Karno pada masa demokrasi parlementer kan pada waktu itu yang dibilang demokrasi 50+1 karena asal adu kuat di situ gitu kan, bahwa itu iya. Ini politik di parlemen sendiri ini kerap dijadikan sebagai politik balas dendam. Ini gimana? Saya kira tidak juga begitu ya. Tidak balas-balas dendam gitu ya. Bagaimana bisa balas dendam? Anda ini kan begini. Jokowi kemarin menang jadi presiden ya. Lalu ya sudah dia jadi presiden. Begitu, lalu di sini berjuang juga untuk menjadi ketua dan DPR. Orang berjuang normal saja. Nggak ada soal balas-balas dendam. Nah, kalau tadi kan beliau bilang tadi kan enak sekali tuh. Begitu selesai MK, mereka yang besar-besar ini, yang elit-elit ini nih, hello, duduk satu meja, bicara-bicara, manis sekali, indah sekali, anggun sekali politik kita ini. Pak Heri, sedikit sebelum kita angkat telepon begitu ini, tadi saya katakan begitu, voting ini dikatakan masyarakat begitu digambarkan sebagai politik balas dendam begitu, antara euforia pertarungan begitu. Enggak juga. Jadi gini, sebelum voting itu kan ada forum lobby. Forum lobby itu forum musyawarah mufakat. Ingat waktu pemilihan DPR itu kan 4 jam forum lobby diskurs. Ya mulai dari maghrib itu sampai setengah 11 malam Pak Priyo Budi Santoso membuka. Pada saat forum lobby itu Pak Darmo kan tidak ada kata sepakat. Bahkan opsi yang disampaikan oleh Partai Demokrat itu kan ditolak dengan 10 syarat. Itu adalah fakta. Mestinya elit kita kalau memang mereka mau musyawarah mufakat, selesailah pada forum lobby, tinggal dibacakan. Sama, jadi menurut saya juga voting itu bukan barang haram. Ya, secara hukum ketatanegaraan tadi Bang Margarito sudah sampaikan. Kalau kata sepakat tidak tercapai, maka votinglah jalan untuk mengambil keputusan, dan itu normal dalam sebuah negara demokratis. Kita bersepakat untuk cara mengambil keputusan, kita musyawarah mufakat dulu. Kalau tidak sampai, kita bermufakat juga, voting. Lebih itu begitu ya. Oke, kita angkat telepon lagi. Ada pemirsa yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam Pak. Dengan siapa di mana? Sama Erik di Ambon. Oke, Pak Erik dari Ambon, silakan Pak Erik. Jauh sekali Bapak Erik ya. Masih jauh sekali. Ya, silakan Pak. Oke, ya, makasih. Saya nggak ada komentar soal politik atau nggak ada komentar soal pemilihan MPR yang besok nanti. Putuskan. Ya, kemudian Pak. Nah, terus cuman saya mau komentar buat bapak-bapak berdua yang lagi di depan situ. Saya mungkin mewakili rakyat ya. Kalau saya mewakili suara rakyat, mungkin untuk kedua bapak yang dari pengamat politik itu bisa aja mungkinnya suaranya ikut dari suara rakyat juga begitu. Nah, terus soal mengenai voting atau tidak voting, saya cuman percaya bahwa suatu saat pasti suara Tuhan pasti didengar oleh Iya, mungkin kalau bisa saya tanggapi, ini maksudnya tadi Pak Heri juga, untuk Pak Heri gitu. Pak Heri, ini banyak mungkin masyarakat yang mereka tidak terakomodir begitu ya, aspirasi mereka melalui pemilihan tadi pimpinan DPR, kemudian juga nanti MPR begitu, dengan prosesnya yang... Jadi gini, mungkin juga ada suasana psikologis berbeda dari masyarakat kita, karena melihat drama politik di parlemen itu ricuh, tidak mendidih dan lain sebagainya. Mungkin itu juga yang membuat masyarakat tidak puas dengan voting
voting itu. Jadi mungkin psikologisnya beda-beda. Makanya menurut saya, Bang Margarito, kita semua yang muncul di media itu kan wajib memberitahukan pada masyarakat bahwa misalnya ya voting itu kan jalan terakhir. Kalau voting itu bukanlah sesuatu hal yang bukan merupakan budaya dari politik kita. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Bang Margarito, di dalam sistem demokrasi dimungkinkan. Kalau musyawarah mufakat, mana forumnya? Kan saya sudah sampaikan, forumnya lobby-lobby. Lobby-lobby itu musyawarah mufakat. Kalau tidak tercapai musyawarah mufakat di situ, barulah pengambilan keputusan tadi. Kan pada saat pengambilan keputusan itu kan mufakat gitu loh. Oke, kita tidak bersepakat di dalam musyawarah, maka kita mufakat untuk mengambil jalan voting, kan begitu. Jadi itu yang menurut saya yang perlu kita sampaikan. Gitu. Pak Heri, kalau kita lihat begitu ya, kita baca pemetaan dari Koalisi Merah Putih begitu ya, dengan menyodorkan proses voting sendiri, kemudian juga porsi-porsi begitu jatah kursi dari pimpinan DPR sendiri, pimpinan MPR sendiri begitu. Ini sebenarnya jatah kursi untuk siapa kalau Anda lihat? Saya tuh justru sebenarnya kalau mau tanya begitu, kalau jatah-jatah itu sepertinya kita ini terbelah. Saya sebenarnya ingin merefleks lebih jauh lah. Mestinya tidak seperti inilah kondisinya. Tapi kenyataannya kan seperti begitu. Nah justru itu, karena ini terlambat menurut saya. Kenapa barang ini terlambat? Karena kita tidak menempuh politik jalan tengah. Pak SBY itu mengajarkan politik jalan tengah tahun 2009. Beliau sangat akumulatif. Padahal menang 60% loh ya dalam Pilpres. Pak SBY itu menang satu putaran 60%. Tapi beliau mengajak semua partai politik termasuk PDIP ketika itu diberikan kepada almarhum Pak Taufik Kemas untuk menjadi ketua MPR. Kalau PDIP bisa belajar dari itu, selesai ini barang, nggak akan seperti ini menurut saya. Kenapa? Orang-orang yang kalah biasanya akan terhibur ketika mereka diajak untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan. Kalau suasana itu kemarin dirangkul, barang ini selesai, Mas. Tapi menarik begitu ya kalau kita melihat begitu, kalau misalnya voting ini kan diprediksi bahwa KMBS ini akan meraup begitu ya sapu bersih pimpinan MPR. The loser takes all, artinya mereka yang di DPR. Di DPR. Pak Margarito. Ya kan begini, Bos. Ini kan sederhana aja. Jangan kita juga kacau. Jangan kita dikacaukan juga begitu ya oleh sebagian ini. Berapa persen rakyat Indonesia yang pilih Jokowi? Begitu kan? Iya. Ada sekian juta orang yang pilih Jokowi dan sekian juta orang tidak pilih Jokowi. Kemana manusia-manusia ini? Kalau kita mengikuti cara berpikir yang ada sekarang, maka presiden yang ada sekarang inilah presiden yang dipilih. Itu kan? Di luar itu bukan presiden mereka yang tidak pilih. Kan salah cara berpikir seperti itu. Nah, seperti sekarang ini di DPR sana, bahwa yang katakanlah mereka yang tergabung dalam koalisi Merah Putih itu yang mendominasi, katakanlah begitu, atau realnya begitu, tidak ada yang salah secara konstitusional. Ya, tapi ada pertanyaan juga begitu. Kenapa maksudnya PDI Perjuangan begitu, mereka yang porsinya presentasinya lebih besar begitu, kursi di DPR sendiri sama sekali tidak mendapatkan jatah pimpinan. Itulah politik. Itulah politik. Itu saya bilang. Dan begini, itu kan masalahnya kan begini gitu. Konstitusi memang tidak mengatur bahwa partai pemenang pemilu itu demi hukum atau serta menjadi ketua MPR atau ketua DPR. Nggak ada itu, jadi tidak boleh kacau di situ. Supaya sehat kita bernegara. Itu sebabnya kita bikin konstitusi, dan konstitusi tidak mengatur soal itu. Karena itu ketentuan lebih lanjut mengenai DPR dan hak dan anggota DPR diatur dengan undang-undang. Ya. Dan di dalam undang-undang kita, sekurang-kurangnya Undang-Undang 17 2014 ini, setiap anggota DPR itu punya hak untuk dipilih dan memilih. Bukan partai politik yang menang pemilu untuk jadi DPR. Salah itu, secara konstitusional gitu ya. Jadi bicara musyawarah. Nah, tadi yang beliau bilang manis, anggun kalau itu dilakukan dari awal. Bagus sekali tadi contoh yang dikemukakan. Pak SBY menang 62%, tetapi tidak tidak saya hebat gitu sendiri. Iya, menarik. Mari kita bicara. Iya, Pak Heri, ini mungkin terakhir begitu. Artinya ini waktu sudah sangat terdesak begitu ya. Hitungan tinggal besok jam 10 pagi. Artinya tidak ada kemungkinan perubahan komunikasi politik begitu antara Koalisi Indonesia Hebat dan juga Koalisi Merah Putih. Iya, segala kemungkinan itu ada. Walaupun kecil ya. Kita harus optimis. Tapi menurut saya Bu Mega harus turun tangan. Itu bisa terjadi. Saya hanya ingin begini. Ada satu statement dari banyak orang mengatakan bahwa KMP akan mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi. Menurut saya tidak. KMP tidak akan juga berani ngambil resiko terlalu jauh ya.
kalau mereka tidak konstitusional, mereka akan bertentangan dengan people power, dengan masyarakat. Jadi nggak usah ditakutkan sebenarnya KMP itu. Di dalam gedung parlemen ya biasa saja. Gitu. Dan saya kira begini gitu ya, kekeliruan, kalau bukan kekeliruan, tapi kita terlanjur melihat bernegara ini seolah-olah relasi ini cuma ada antara DPR dan Presiden. Tidak ada faktor lain. Padahal faktor lainnya harus dihitung. Iya, people power ini begitu ya, yang harusnya diperhitungkan begitu. Kita masih akan melihat begitu lobby-lobby dan juga komunikasi politik, karena pada pemilihan yang akan digelar esok hari pada pukul 10 begitu, semuanya masih mungkin bisa berubah. Pak Margarito, terima kasih. Pak Heri juga terima kasih ada bersama kami. Ya, dan pemirsa